Pemirsa, inilah bayi perempuan Dian Nitami dan Anjasmara yang sempat membuat ayahnya Anjasmara bersitegang dengan wartawan X-File saat kelahirannya hari Rabu kemarin. Bahkan sampai berurusan dengan pihak polisi. Ketika itu, Anjas merasa tersinggung dengan sikap wartawan X-File yang memotret anaknya tanpa seizin dirinya. Setelah keributan itu, akhirnya hari Jumat kemarin, Anjas dan Dian Nitami menerima kehadiran wartawan di kamarnya di rumah sakit Aduh, yang-yangan papa udah bumi malangut milik kita lah. Usia sekarang Bang Jurin tuh 55 ya. Tapi kayak umur berapa ya? Umur 30 tahun gitu ya. Masalah fisik mah nggak masalah ya. Ini ngelihat Bang Jurin tuh bukan ngelihat fisiknya ya. Ya sabarnya dia, sayangnya dia. Pemirsa, berikut liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Masalah pembajakan kaset yang kian merujak di Indonesia agaknya telah membuat penyanyi Rama Aipama geram. Dalam sebuah wawancara dengan majalah Star News, pelantun lagu-lagu dangdut ini melontarkan pernyataan agar Asosiasi Rekaman Indonesia atau ASIRI yang menurutnya tak mampu membendung pembajakan kaset di Indonesia dibubarkan saja. Akibat ucapan yang dilontarkan kepada wartawan dalam sebuah pesta pernikahan itu, pihak ASIRI menuntut Rama telah mencemarkan nama baik ASIRI. Selasa silam Rama dipanggil ke Polda Metro Jaya sebagai tersangka pencemaran nama baik dan menjalani sejumlah pemeriksaan. Namun yang mengherankan Rama, pelaporan tersebut dilakukan oleh seorang staf ASIRI bernama Nedi Darussamin yang sama sekali tidak ia kenal. Saya tidak pernah kenal yang nama Nedi siapa gitu loh. Setelah itu sebelum saya menghadap itu hari Minggu dan hari Senin, ada 2 hari itu saya gunakan untuk mencari tahu siapa sih orang ini gitu loh. Ternyata dapat berita dia salah satu bukan pengurus tapi karyawan ASIRI kalau nggak salah ya. Nah, saya bingung ada urusan apa dengan saya gitu loh. Kok dia mengadukan saya ke Polda. Ternyata dicek and recheck kembali itu ada berita di koran Stat News ya. Itu memang saya sempat diwawancarai tentang masalah pembajakan. Begini, wartawan menanyakan kepada saya begini, Mas Rama, ini kelihatan bajakan ini makin merajalela di mana-mana. Sementara ASIRI kok biasa-biasa aja. Ada pembajak yang ditangkap mengaku bahwa dia sebagai anggota ASIRI. Kemudian prosesnya kok tidak kedengaran lagi, bahkan orangnya terkesan ya berkeliaran di luar gitu dengan bahkan membajak lebih besar lagi. Ya saya bilang kalau begitu adanya bubarin aja ASIRI. Nah, dengan kata-kata itulah si orang ini berangkat untuk mengadukan saya. Dan bagaimana awal kasus ini hingga pihak ASIRI merasa perlu membawa Rama ke depan hukum? Berikut penjelasan Arnel Afandi Sarjana Hukum, General Manager ASIRI. Saudara Rama Aipama melakukan perbuatan melawan hukum. Itu kejahatan di dalam buku kedua di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu jelas diatur di dalam bab 16 mengenai penghinaan di pasal 311. Dan ancaman hukumannya juga jelas 4 tahun gitu ya. Kami ini kami korban kejahatan. Kami melapor ke Polda gitu. Terjadi tindakan kejahatan terhadap kami. Pelakunya ini, buktinya ini. Itu saja. Kenapa harus staf saya yang melapor? Ya itu tugasnya dia, orang dia deputi litigasi kok namanya juga ada deputi litigasi, tugasnya dia. Selama ini Rama memang dikenal sebagai salah seorang anggota PAPRI yang dengan serius memerangi pembajakan kaset. Nah, produser-produser juga banyak yang terlibat kok gitu loh. Bermain ganda gitu kan, itu kan bukan rahasia lagi. Contoh yang ketangkap kemarin, dia secara terang-terangan mengatakan bahwa dia anggota ASIRI. Kemudian diklarifikasi oleh ASIRI bahwa dulu memang dia sebagai anggota. Tapi permasalahan sekarang, orangnya sekarang berkeliaran aja, bebas gitu loh. Yang kami permasalahkan sekarang itu ASIRI tidak pernah mengklarifikasi gitu loh. Setiap ada tangkapan memang masuk berita, setelah itu hilang lagi dan orangnya berkeliaran gitu loh. Itu yang kami sayangkan. Terhadap tuduhan Rama, pihak ASIRI balik membantah.
Menurut Amel Afandi, sarjana hukum, Asiri justru dengan sangat serius sudah mencoba memberantas para pembajak. Maaf saya tertawa kalau Rama bilang bahwa Asiri tidak mempunyai peran yang baik dalam menegakkan hukum soal pembajakan kaset. Kenapa saya tertawa? Kami ini korban. Yang harus menegakkan hukum tuh ya aparat penegak hukum, penyidik, penuntut umum, hakim, pemerintah yang harus mengambil sikap. Asiri, Rama Aipama sendiri pencipta lagu itu korban. Kenapa harus Asiri yang disalahkan terhadap penegakan hukum hak cipta? Law enforcement itu bukan tugasnya Asiri. Tampaknya persoalan ini masih akan terus berlanjut. Baik Rama maupun pihak Asiri belum memutuskan untuk mencoba mencari titik temu dan menawarkan jalan damai. Bahkan Arnel Afandi, sarjana hukum, sudah siap jika Rama akan menuntut balik. Boleh-boleh saja. Dengan cara apa dulu? Kalau tetap dengan ngomong sembarangan, dengan menfitnah, ya hukumannya tambah berat, itu aja. Saya tidak punya pikiran menuntut balik, tetapi saya akan melihat sampai sejauh mana ini akan berkembang. Karena suasananya kan masih suasana Ramadan ya, maaf-maafan, kita menahan emosi. Saya juga tidak punya pikiran untuk wah si Nedi ini siapa sih, bilang enggak lah, enggak, biarin aja lah. Nanti juga siapa yang menabung kebenaran dia akan memetik kebenaran. Siapa yang menabung keburukan dia akan juga memetik keburukan. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan aktual yang berhasil dihimpun tim redaksi Cek dan Recek. Pemirsa, inilah bayi perempuan Dian Nitami dan Anjasmara yang sempat membuat ayahnya Anjasmara bersitegang dengan wartawan X-File saat kelahirannya hari Rabu kemarin. Bahkan sampai berurusan dengan pihak polisi. Ketika itu, Anjas merasa tersinggung dengan sikap wartawan X-File yang memotret anaknya tanpa seizin dirinya. Setelah keributan itu, akhirnya hari Jumat kemarin, Anjas dan Dian Nitami menerima kehadiran wartawan di kamarnya di Rumah Sakit Bersalin Asih, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu, sebelum menjelaskan perasaan bahagianya mendapatkan seorang bayi perempuan cantik berbobot 3,45 kilo dan panjang 51 cm, Dian sempat mengomentari peristiwa kurang menyenangkan yang telah terjadi antara suaminya Anjasmara dan wartawan tabloid X-File. Ternyata anak saya baru umur 2 jam aja udah sensasional loh. Pokoknya pelajarannya gini, buat kita para artis, juga buat teman-teman wartawan, ada baiknya kalau kita saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Ada baiknya kita sebagai artis menghormati profesi wartawan, cuman ada baiknya juga wartawan lihat-lihat dulu dong. Walaupun kita public figure, sumber berita, tapi kan kita juga manusia. Jadi kalau misalnya sampai ada orang lain yang motret anakku, sementara aku yang ibunya aja belum lihat, kan wajar dong. Manusiawi nggak sih kalau aku nggak suka? Tetapi, di balik berita heboh itu, Dian dan Anjas mengaku sangat bahagia akan kehadiran buah hatinya yang diberi nama Sasi Kirana Sahrani Asmara. Yang jelas, begitu bayi itu keluar, brol, kemudian nggak lama saya dengar suaranya, oe. Itu penderitaan saya selama 9 bulan mengandung ya. Pasti udah tahu dong penderitaannya apa aja. Terus segala rasa sakit yang aku rasain, mules-mulesnya, ngomel-ngomelnya segala macam pada saat mau ngelahirin, itu kayaknya nggak ada papanya deh. Tentang persiapan untuk putrinya, Sasi Kirana Sahrani Asmara yang cukup indah itu, Dian dan Anjas mengaku telah mempersiapkannya jauh-jauh hari. Kalau nama Anjas? Saya nyiapin 2 nama, satu untuk laki-laki, satu untuk perempuan. Tadinya saya hanya nyiapin satu nama aja, tadinya namanya adalah gitu loh, yang artinya sesuatu yang sangat baik gitu loh. Tapi berhubung, kata Pak Oga Setiawan katanya, lo ntar kalau misalnya cuma ngasih satu nama doang, ntar anak lo kalau misalnya jadi dua-duanya gimana? Oh iya ya benar juga, akhirnya aku cari satu nama laki-laki, satu nama perempuan. Akhirnya ketemulah nama Sasi Kirana ini. Kalau Sasi Kirana ini adalah sinar bulan. Kalau Zahrani itu adalah berkilauan. Sementara kalau Asmara adalah cinta. Jadi kalau digabung adalah sinar bulan cinta yang berkilauan. Lalu, bagaimana dengan persiapan kamar bayi? Sementara ini karena kita masih tinggal di rumah susun, jadi ya gabung sama kita. Gabung dulu sama kita. Kamar bayinya nanti di rumah. Setelah cukup lama menunggu kehadiran momongan dalam pernikahannya, sepertinya Dian dan Anjas benar-benar bersyukur akan kehadiran Sasi Kirana. Sebagai ekspresi kebahagiaannya, Dian mengaku tidak memikirkan karirnya untuk beberapa lama. Sebulan ini saya pasti
nggak pengen ngapa-ngapain kecuali ngurusin Sasi gitu loh. Jadi pertanyaan soal kerja kita undur dulu ya, 1 atau 2 bulan dari sekarang, nanti saya kasih tahu deh.